Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatur Rahman, mahasiswa koasistensi diagnosa laboratorik, kelompok A 2019-3. Hari ini, saya akan mepresentasikan studi kasus saya tentang infeksi Newcastle disease virus pada ayam DOC. Sebelumnya, Newcastle disease merupakan penyakit menular akut yang menyerang ayam dan jenis unggas lainnya, dengan gejala klinis berupa gangguan pernafasan, pencernaan, dan saraf, disertai mortalitas yang sangat tinggi. Kerugian yang ditimbulkan Newcastle disease virus berupa kematian yang tinggi, penurunan produksi telur, dan daya tetas, serta hambatan terhadap pertumbuhan. Selanjutnya, yaitu studi kasus patologi anatomi. Perubahan patologi pada penyakit Newcastle disease secara makroskopis pada berbagai organ ditemukan seperti perdarahan peteki sampai ekemose pada laring, trakea, esofagus, proventriculus, ventriculus, dan sepanjang usus. Menurut Capua dan Alexander, perubahan pada paru-paru menunjukkan adanya pneumonia bilateral dan dengan perdarahan atau hemoragi. Pada daerah usus, perubahan patologi yang menciri ditandai dengan adanya lesi nekrotik hemoragik di jaringan usus limfatik. Lalu, pada proventriculus terjadi perdarahan peteki di sekitar saluran kelenjar proventriculus. Lalu pada bagian otak terjadi kongesti oleh pembuluh darah yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri, serta gambar sebelah kanan yang berupa organ otak normal. Pada perubahan mikroskopis, paru-paru menunjukkan kongesti dan hemoragi. Menurut Etriwati, lesi mikroskopis pada paru-paru menunjukkan adanya kongesti, edema, dan infiltrasi sel inflamasi mononuklear di bagian dalam dan dinding alveoli. Pada proventriculus, hiperemi dan hemoragi terjadi. Menurut Etriwati, proventriculitis ditandai dengan desquamasi permukaan epitel proventriculus dan kelenjar epitel proventriculus, hiperemi lapisan muscularis, dan infiltrasi sel-sel inflamasi ke lapisan submukosa kelenjar proventriculus. Pada duodenum terjadi hemoragi dan peluruhan villi. Menurut Etriwati, pada usus terjadi desquamasi dan nekrosis sel mukosa epitel, perdarahan, dan infiltrasi sel inflamasi ke dalam lapisan submukosa. Lalu pengamatan mikroskopis pada otak menunjukkan adanya hiperemi dengan perivascular caving yang ditunjukkan oleh huruf A, edema yang ditunjukkan oleh huruf B, gliosis yang ditunjukkan huruf C, dan satelitosis yang ditunjukkan huruf D. Kesimpulan, infeksi Newcastle disease virus pada ayam DOC dapat menyebabkan pneumonia, hemoragi proventriculus, enteritis, dan encephalitis. Lalu pada studi kasus mikrobiologi dilakukan uji untuk mengetahui apakah benar ayam DOC yang sakit terinfeksi oleh virus Newcastle disease. Pertama yang harus dilakukan adalah pembuatan suspensi virus. Menurut Capua dan Alexander, sampel yang digunakan sebesar 1 cm kubik. Organ-organ dapat dikumpulkan berdasarkan bagian mereka berasal, seperti saluran pencernaan, saluran pernafasan. Homogenisasi sampel dalam mortar lalu ditambahkan 9 ml fosfat buffer salin dengan antibiotik. Tuang homogenik ke dalam tabung 15 ml. Biarkan sampel pada suhu 4 derajat Celcius selama 1 malam sebelum diinokulasikan ke telur ayam berembrio. Sampel yang diambil berupa organ yang mengalami perubahan serta swab dari laring ataupun dari anus. Selanjutnya yaitu inokulasi suspensi pada TAB atau telur ayam berembrio. Hasil dari
telur ayam berembrio yang sudah diinokulasi oleh suspensi, yaitu terlihat embriopati pada embrio ayam berumur 10 hari yang diinokulasi dengan strain virus Newcastle disease yang menunjukkan perdarahan peteki yang ditunjukkan oleh panah berwarna kuning. Embrio yang tidak terinfeksi tidak menunjukkan adanya lesi. TAB SPF atau Specific Pathogen Free yang digunakan berumur 9-11 hari dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 7 hari menurut OIE tahun 2008. Lalu, selanjutnya dilakukan uji HA cepat. Uji HA cepat ini menggunakan cairan allantoid dari embrio ayam yang diambil. Lalu, menurut Kapua dan Alexander tahun 2009, metode ini didasarkan pada reaksi antara aktivitas HA atau hemaglutinasi dari virus dan sel darah merah atau red blood cell. Cairan allantoid akan mengandung partikel virus dengan aktivitas HA atau hemaglutinasi sehingga dapat divisualisasikan dengan menambahkan setetes cairan allantoid ke setetes suspensi sel darah merah. Ditunjukkan pada gambar, yaitu adalah reaksi uji HA cepat. Waktu inkubasi pada gambar A yaitu selama 5 detik dan pada gambar B selama 30 detik. Lalu dilakukan uji HA lambat. Uji HA lambat ini digunakan untuk mengetahui titer virus. Kemampuan virus dalam menginfeksi yang ditandai dengan adanya hemaglutinasi eritrosit. Titer virus dapat diketahui dengan melihat sumuran terakhir pada nomor tertinggi atau endpoint yang ditunjukkan adanya hemaglutinasi positif. Hal itu ditandai dengan adanya agregat-agregat di dasar sumuran. Selanjutnya, pelan dibaca setelah 30 menit pada suhu kamar atau setelah 40 menit pada 4 derajat Celcius. Ketika kontrol sel darah merah atau red blood cell telah menetap dan diasumsikan bentuk tombol atau titik, jika aktivitas HA ada, akan muncul lapisan red blood cell halus yang melapisi seluruh bagian bawah sumur. Jika aktivitas HA tidak ada, sel darah merah akan mengendap di tengah sumur dalam bentuk titik. Bisa dilihat pada gambar menunjukkan hasil HA pada sumuran nomor 8 masih ada aktivitas hemaglutinasi oleh virus. Sedangkan pada sumuran ke-9 sampai 12 sudah tidak ada aktivitas hemaglutinasi pada sumuran. Lalu dilakukan uji hemaglutinasi inhibisi. Uji ini didasarkan pada reaksi antara virus dan antiserum spesifik. Ketika antiserum bereaksi dengan virus, ia akan berikatan dengan epitop yang bertanggung jawab atas hemaglutinasi sehingga epitop tidak akan tersedia untuk berikatan dengan eritrosit. Bisa dilihat pada gambar label CV pada sumuran ke-1-6 masih terlihat adanya hemaglutinasi. Sedangkan pada sumuran ke-7 sampai ke-12 sudah tidak ada reaksi hemaglutinasi sehingga bisa dipastikan bahwa pada sumuran ke-7 sudah tidak ada reaksi hemaglutinasi. Lalu disimpulkan setelah dilakukan beberapa uji terisolasi virus Newcastle disease. Lalu selanjutnya yaitu adalah studi kasus parasitologi. Pada kesempatan kali ini tidak ditemukan adanya parasit pada ayam DOC. Namun saya akan menambahkan parasit yang mungkin saja terdapat pada ayam.
yaitu adalah koksidiosis. Koksidiosis adalah penyakit pada hewan yang disebabkan oleh protozoa dari subkelas Coccidia. Koksidiosis juga biasa disebut diare berdarah karena hewan terserang akan mengalami diare yang disertai dengan radang usus atau enteritis. Koksidiosis disebabkan oleh protozoa dari filum Apicomplexa, famili Emiridae. Pada unggas, bagian besar spesies termasuk dalam genus Emiria dan menginfeksi berbagai bagian di usus. Proses infeksi berlangsung cepat, yaitu selama 4-7 hari, dan ditandai dengan replikasi parasit dalam sel inang dengan kerusakan luas pada mukosa usus. Siklus hidup Emiria speciosa terbagi dalam 3 stadium perkembangan, yaitu stadium sporogoni, yaitu saat oosista yang dikeluarkan dari tubuh hospes belum mengalami sporulasi. Selanjutnya di lingkungan, oosista tersebut mengalami sporulasi, yang di dalam oosista terdapat 4 sporosista dan masing-masing infektif, yang apabila termakan oleh hospes akan berkembang pada tubuh ayam menjadi stadium selanjutnya. Lalu stadium sisogoni. Ketika oosista infektif masuk ke dalam hospes, sporozoid akan dilepaskan dan menginfeksi sel epitel saluran pencernaan. Dalam epitel selanjutnya, oosista berkembang menjadi tropozoid, yang selanjutnya berkembang menjadi sison generasi 1, 2, dan seterusnya, yang mengandung banyak merozoid. Lalu ada stadium gametogoni. Sison generasi 2 yang pecah akan membebaskan merozoid generasi 2. Merozoid selanjutnya menginfeksi sel epitel yang lain dan berkembang menjadi makrogamet dan mikrogamet. Kemudian terjadi perkawinan keduanya dan dihasilkan zigot, yaitu oosista yang akan dikeluarkan bersama tinja ke dalam lingkungan. Unggas yang terinfeksi penyakit koksidiosis menunjukkan gejala klinis berupa anoreksia, depresi, bulu berdiri, kepucatan pada pial dan jengger, kekurusan, dan kematian. Perkembangbiakan Emiria speciosa di sel epitel mukosa usus halus menyebabkan terjadinya kerusakan sel epitel dan terjadi reaksi peradangan. Sel-sel radang yang berkumpul di sekitar lesi akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah usus sehingga terjadi hemoragi perdiapedesis. Hemoragi pada usus halus tersebut menyebabkan terjadinya diare berdarah. Selanjutnya yaitu adalah studi kasus patologi klinik. Pada tabel hasil pemeriksaan darah menunjukkan eritrosit dan hemoglobin menurun dari angka standar normal. Bisa disimpulkan bahwa ayam menderita anemia. Anemia sendiri pada ayam yang menderita Newcastle disease bisa disebabkan karena adanya perdarahan atau kehilangan darah dari usus saluran pencernaan, perdarahan dalam proventriculus, dan juga karena hemolisis intravaskular. Lalu dilihat di MCV dan MCHC masih dalam kadar normal atau angka normal. Ini bisa disimpulkan ayam menderita anemia normositik normokromik. Menurut Weiss dan Wardrop, anemia normositik dan normokromik disebabkan oleh hemoragi akut, hemolisis, dan penyakit-penyakit infiltratif metastasik pada sumsum tulang. Terjadi penurunan jumlah eritrosit tidak disertai dengan perubahan konsentrasi hemoglobin, bentuk dan ukuran eritrosit. Pada anemia dengan defisiensi besi akut, anemia bersifat normositik dan normokromik bisa terjadi. MCV turun di bawah interval referensi hanya setelah berminggu-minggu sampai berbulan-bulan kekurangan zat besi. Selanjutnya pada angka trombosit terlihat turun dari angka normal. Menurut Weiss dan Wardrop, trombositopenia dapat terjadi karena peningkatan destruksi platelet dan peningkatan konsumsi atau penggunaan platelet. Trombositopenia merupakan hasil dari satu kombinasi
satu atau kombinasi mekanisme dasar yang berupa produksi trombosit menurun atau rusak, peningkatan kehilangan atau konsumsi trombosit perifer, peningkatan destruksi trombosit atau distribusi abnormal. Lalu pada tabel pemeriksaan darah terlihat leukosit meningkat dan neutrofil meningkat. Menurut Weiss dan Wardrop, seseorang dapat mengamati peningkatan heterofilia fisiologis setelah adanya kegembiraan, ketakutan, atau olahraga berat jangka pendek, atau respon demam. Hal ini terjadi dengan cepat, tetapi bersifat sementara. Kadang-kadang sumber kerusakan jaringan yang memicu heterofilia mungkin tidak jelas. Contohnya termasuk perdarahan, penghancuran sel darah merah yang diinduksi oksidan, dan keracunan timbal. Lalu, angka pada limfosit dan monosit menurun. Menurut Ace dan kawan-kawan tahun 2014, limfopenia sering terjadi pada respon inflamasi akut karena mediator inflamasi merangsang migrasi heterofil dan limfosit dari darah dan jaringan limfoid ke titik-titik inflamasi di mana mereka akhirnya dihancurkan. Limfopenia sering merupakan akibat pelepasan kortikosteron endogen yang diinduksi stres parah atau pemberian kortikosteroid eksogen. Menurut Holt tahun 1992, heterofilia dan limfopenia bersamaan adalah ciri-ciri leukogram stres dan dapat diamati pada unggas yang sakit atau sangat tertekan, seperti yang muncul saat molting paksa melalui pembatasan pakan yang parah. Lalu, pada monositopenia sendiri, menurut Harrison dan kawan-kawan 2011, monositopenia mungkin disebabkan oleh infeksi akut virus. Monosit sendiri berperan dalam semua infeksi virus dan bakteri. Kesimpulan, dari hasil pemeriksaan darah menunjukkan bahwa ayam yang terinfeksi Newcastle disease mengalami anemia normositik normokromik, lalu leukositosis disertai dengan heterofilia, limfopenia, dan monositopenia. Lalu dari patogenesis sendiri, virus ND dari predisposisi masuk melalui saluran pernafasan atau saluran pencernaan. Dalam epitel saluran pencernaan dan saluran pernafasan, virus bereplikasi. Selanjutnya, virus melalui saluran darah menuju ginjal dan susuk tulang. Dan dari organ tersebut, virus kembali bereplikasi. Kemudian, kembali ke aliran darah, menuju organ predileksi seperti paru-paru, usus, dan sistem saraf pusat. Lalu, infeksi Newcastle disease ini terjadi pada ayam DOC yang mengakibatkan pneumonia, encephalitis, hemorrhagic proventriculus, dan enteritis. Lalu disertai juga anemia normositik normokromik, trombositopenia, leukositosis disertai dengan heterofilia, limfopenia, dan monositopenia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.